Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan melakukan kampanye terbatas bersama dengan partai politik pendukungnya di lapangan Megatet City, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada kesempatan itu, Anies meminta relawannya untuk menerapkan strategi kampanye 40 rumah. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye terbatas bersama partai politik pendukung di lapangan Megatek City, Batam, Kepulauan Riau, Jumat 19 Januari. Meski diguyur hujan deras, kehadiran Anies disambut hangat oleh ribuan relawan yang datang dari berbagai daerah di Kepri. Sekretaris TKD Amin Kepri, Purwantoro menyebut, ini bukti pendukung Capres-Cawapres Amin militan. Meskipun hujan begitu deras, dari mulai datang sampai selesai masih hujan, tapi tetap mereka tidak bergeming. Ini membuktikan bahwa ini militansi modal awal yang segini ini saja untuk dikembangkan di seluruh Batam. Insya Allah lah kita akan optimis, kita akan menang. Sembari meminta restu warga Kepri untuk merealisasi perubahan yang sering digaungkan, Capres dari Koalisi Perubahan itu dalam orasi kebangsaannya meminta relawan berjuang bersama dengan menerapkan metode kampanye 40 rumah. Ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap mengajak semuanya untuk pilih nomor? Pilih nomor? Angkat tangannya lagi. Nomor berapa? Kampanye 40 rumah ini disambut baik oleh tim kampanye daerah Amin di Kepri. Strategi ini dinilai efektif karena menggunakan pendekatan emosional antara relawan dan calon pemilih. Ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Kenapa? Karena selama ini kader-kader PKS sudah melakukan DS, direct selling ke tetangga-tetangga untuk mengajak memilih PKS dan memilih Amin. Jadi kita sangat berkomitmen untuk merealisasikan apa yang dikomitmenkan atau disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sempat menyinggung masalah ketersediaan air bersih, tenaga kerja asing ilegal, PSN Rempang Eco City, hingga Laut Natuna Utara. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara komunitas ojol penggemar Erick Thohir atau Ojol ET. Mantan Danjen Kopassus itu berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan para pengojek daring. Anda pertaruhkan nyawamu, karena itu bahaya juga di atas motor. Saudara-saudara sekalian, untuk itu saya berjanji akan berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan saudara-saudara sekalian. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat bersafari politik di Ponorogo, Jawa Timur optimistis bisa meraih suara tinggi di wilayah Mataraman saat pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Puluhan warga dan simpatisan calon presiden Ganjar Pranowo memadati makam Betoro Katong yang merupakan tokoh pendiri Ponorogo di Desa Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jumat 19 Januari.
Rombongan Capres nomor urut 3 tersebut sejak 18 Januari, mulai dari Ngawi, Madiun, sampai Magetan mendatangi makam sejumlah tokoh setempat. Usai berziarah bersama sejumlah tokoh parpol pengusung setempat dan juru kunci makam, Ganjar sempat bercengkrama dengan simpatisan yang sudah menunggu di tengah guyuran hujan deras. Tokoh PDIP tersebut yakin bisa meraup suara tinggi di wilayah Matraman yang meliputi Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Kediri saat pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Ganjar Pranowo berterima kasih kepada simpatisan juga warga Ponorogo dan sekitarnya yang mengikuti kegiatan baik di Ngawi, Madiun, Magetan hingga kini di Ponorogo. Ia mengaku dukungan yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi timnya untuk berjuang dalam pemilu. Terima kasih atas dukungan warga dari Ponorogo. Udah nggak hujan ya? Ya, aman ya, Pak. Gimana Pak? Ya, mudah-mudahan jadi semangat untuk timnya Ganjar Mahfud bekerja di Ponorogo. Ya. Pak, terkait survei seperti apa, Pak? Pak Ganjar, Bu Kofifa kemarin meyakini kalau di wilayah Matraman akan menang signifikan gimana Pak? Kalau lihat kondisi seperti ini lebih yakin. Usai berziarah ke makam pendiri Kabupaten Ponorogo, Ganjar dijadwalkan akan menyapa sejumlah generasi muda serta Gen Z di sebuah warung kopi kawasan Ponorogo Kota. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB polio setelah ditemukannya 11 kasus. Dari hasil surveillance, 9 anak yang terjangkit polio tidak menunjukkan gejala. Mengantisipasi penyebaran polio, Dinas Kesehatan Jawa Timur menargetkan lebih dari 4 juta anak menjadi sasaran vaksinasi polio pada tahun ini. Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai KLB polio. Penetapan KLB tersebut setelah ditemukannya 11 kasus polio. Dari 11 anak yang terjangkit polio, berdasarkan hasil surveillance, 9 anak diantaranya tidak menunjukkan gejala atau dalam kondisi sehat. Anak yang tidak bergejala akan didorong untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sedangkan 2 lainnya menunjukkan gejala terjangkit polio atau sakit. Kedua anak tersebut berusia di bawah 5 tahun dan diketahui berasal dari Sampang dan Pamekasan. Untuk proses penyembuhan, kedua balita telah mendapatkan pendampingan psikoterapi. Untuk mengantisipasi penyebaran polio, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio secara serentak. Dengan target anak-anak berusia 0 hingga 7 tahun, Pekan Imunisasi Polio digelar pada bulan Januari dan Februari 2024. Dinkes Jatim menargetkan lebih dari 4 juta anak menjadi sasaran vaksinasi polio di tahun ini. Sehat, nggak ada penanganan khusus, hanya kita monitor. Jadi totalnya 9 ditambah yang sakit itu? Betul, 9 yang sehat, yang terdeteksi dari surveillance tadi, kita ambil tesnya, sedangkan yang 2 tadi memang posisi datang ke Vaskes karena sakit. Sejauh ini untuk daerah yang diterapkan KLB berapa jumlah? Jadi pada prinsipnya KLB kita ngikuti regulasi. Saat ini sebetulnya yang ada kasusnya kan satu di Sampang, yang satu di Pamekasan. Tapi Ibu Gubernur menginisiasi untuk KLB-nya di level provinsi supaya tindak lanjutnya lebih merata. Karena kan yang di imunisasi polio bukan hanya 2 itu, tetap 38 kabupaten. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Nashauti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Mulo Creative Collaboration 2024 resmi digelar di Gedung Mulo Makassar. Kegiatan ini diinisiasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang akan berlangsung selama 1 tahun penuh tersebut menjadi wadah para insan budayawan dan pelaku UMKM untuk berkreativitas. Mulo Creative Collaboration 2024 resmi digelar di Gedung Mulo, Kota Makassar, Jumat 19 Januari. Diinisiasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan ini menjadi wadah para insan budayawan dan pelaku UMKM untuk berkreativitas selama 1 tahun penuh. Berlangsung setiap hari, agenda diisi dengan ragam kegiatan mulai dari pameran benda pusaka dan festival paraga. Tidak ketinggalan, setiap pekannya pengunjung juga akan dihibur oleh panggung budaya. Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Bahrudin mengatakan acara ini merupakan inovasi untuk memberikan wadah bagi para budayawan di Sulawesi Selatan. Ternyata dalam tempo yang tidak terlalu lama. Karena Dinas Budaya akan menggelar atraksi dan mungkin pameran-pameran produk budaya kita, entah itu benda-benda pusaka, juga karya-karya seni kita, tari, genre, musik, segala macam itu, termasuk karya-karya seni lainnya. Saya kira cara kita mencintai bangsa ini dan daerah yang seperti itu. Yang kedua, ini juga bisa menjadi peluang bagi kita untuk menarik wisatawan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Muhammad Arafah mengatakan kegiatan ini terbuka bagi seluruh komunitas yang ingin berkolaborasi dan akan diberikan fasilitas gratis.
Kita siapkan panggung bagi teman-teman yang budayawan, seniman, kemudian pelaku bisnis, usaha UMKM ini untuk tetap beraktivitas dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun ini memang inovasinya dari kami karena tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD kita. Kita menggunakan dari sponsor, dari teman-teman yang berempati ke kita yang memberi bantuan. Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sulsel juga memberikan dana pembinaan bagi komunitas dan peserta Bila Pusaka se-Sulsel senilai Rp1 juta. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Waropen, Papua yang selama ini menetap di rumah transit atau asrama mengaku nyaman tinggal di permukiman warga Yogyakarta. Mereka mengaku bisa dengan mudah berbaur dengan masyarakat sekitar, bahkan diakui banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Dikatakan salah seorang mahasiswa asal Kabupaten Waropen, Papua, Demi Maniburi, yang merasa nyaman tinggal di asrama Ngadi Negaran, Kementerian Mantri Jeran Kota Yogyakarta.
Ia mengakui jika selama ini bisa diterima dan bisa membaur secara langsung dengan masyarakat setempat. Bahkan ia dan teman-temannya memperoleh banyak perhatian dari sejumlah pihak tanpa terkecuali oleh para donatur atau penderma. Seperti yang diberikan oleh salah seorang donatur yang memberikan bantuan berupa bahan pangan dan kebutuhan bangunan. Adapun bantuan bahan pangan meliputi kebutuhan pokok atau sembako untuk mencukupi keperluan sehari-hari seperti beras, gula, mie instan, dan aneka minuman saset. Sementara untuk bantuan bahan bangunan meliputi semen, pasir, batu bara, dan peralatan untuk membangun. Bantuan ini dirasa telah membantu pengembangan asrama mahasiswa Papua. Oke, kalau untuk bantuan dalam program kami, untuk tahapan yang ini, kita punya planning karena ada lahan kosong di sebelah rumah transit ini, makanya kita ingin membangun sebuah tempat sport olahraga atau tidak, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan wirausaha atau entrepreneurship lainnya yang bisa kita kembangkan sama-sama bersama adik-adik di sini ya. Jadi warung juga atau coffee shop gitu juga. Nah, rencananya kalau bahan sudah ada, nanti bersama adik-adik kita kerjakan step by step sampai kalau sudah jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Sejauh ini tinggal di Jogja gimana, Kak? Kalau sejauh ini berdasarkan pengalaman yang kami rasakan bahwa untuk wilayah kami sangat-sangat nyaman sekali, sangat-sangat diterima dan welcome sekali di sini. Jadi kalau untuk dengan warga sekitar ataupun lingkungan sekitar yang kami tinggal di rumah transit ini nggak ada masalah. Sangat-sangat berbaur sekali. Demi Maniburi menambahkan, kedepannya rumah transit di Ngadinegara, Kementerian Mantri Jeron ini akan menjadi semakin baik. Tak hanya membuat tempat sebagai sarana olahraga, mahasiswa Waropen juga berencana membuat tempat pengembangan wirausaha, seperti warung kopi ataupun warung dengan menempati tanah kosong samping asrama. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, keindahan Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah banyak diminati kalangan masyarakat tanpa terkecuali para penghobi sepeda gunung maupun pecinta alam. Di kawasan lereng selatan Merapi yang semula disebut dengan Kali Adem inilah banyak yang mengabadikan kemegahan Gunung Purba tersebut. Kawasan Bukit Kelangon menjadi salah satu alternatif tujuan para penghobi sepeda gunung untuk memacu adrenalin di ketinggian. Datang sejak pagi hari, para penggawas dari sejumlah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengisi waktu untuk menikmati sejuk dan dinginnya udara pagi hari di kawasan pegunungan. Karena dari Bukit Kelangon inilah Gunung Merapi bisa terlihat tampak megah. Momen terlihatnya Gunung Merapi tanpa tertutup awan inilah yang selalu ditunggu masyarakat untuk diabadikan menggunakan kamera ponsel. Mereka bisa melihat langsung dari jarak dekat kepulan asap dari dalam kawah Gunung Merapi saat guguran lava pijar terjadi. Terlebih guguran lava yang terjadi pada malam hari sehingga akan seperti aliran sungai api yang mengalir di ketinggian. Ya, kebiasaan saya rutinitas ke sini. Biasanya ya cuma itu gimana ya, hawanya juga enak aja itu. Dari Indukung SCH. Meskipun sampai saat ini status Merapi dalam status siaga, objek wisata Bukit Kelangon di Kelurahan Glagaharjo, Kapanewon, Jangkringan, Sleman tetap dibuka. Sehingga para wisatawan masih bisa berkunjung menikmati indahnya Gunung Merapi dari Bukit Kelangon. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan Presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Saya Putri Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.